mulai dirasakan juga, Mas Ahy? Iya, walaupun baru 1 hari bisa berkegiatan bersama dengan Presiden Jokowi, saya bisa merasakan langsung bahwa beliau juga ingin secara maksimal menggunakan setiap waktunya menyentuh langsung masyarakat. Seperti kemarin misalnya sebagai ilustrasi, sehari di Sulawesi Utara itu ada sejumlah kegiatan. Memang membutuhkan energi, waktu, dan juga fokus. Tidak hanya meresmikan Bendungan Lolak, tetapi juga harus diingat meresmikan itu adalah satu hal. Hal yang jauh lebih kompleks dan besar adalah bagaimana itu semua diawali, mulai perencanaannya, persiapan, eksekusinya dengan berbagai permasalahan, 7-8 tahun baru bisa diresmikan. Jadi di balik peresmian pasti ada kerja besar. Itu harus kita apresiasi. Yang kedua, meresmikan jalan daerah. Lalu ada lagi bertemu dengan masyarakat, para pelaku UMKM di kabupaten yang lain. Jadi terbang naik helikopter di Bitung kemarin, kemudian juga memeriksa gudang Bulog yang ada di sana, sekaligus juga menyapa masyarakat. Jadi cukup banyak ragam kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan 1 hari di sebuah provinsi. Belum lagi lawatan sebelumnya di Sulawesi Selatan dan lain-lain. Jadi saya bisa merasakan bahwa memang pemimpin, saya yakin Presiden Jokowi termasuk Bapak Prabowo Subianto jika insya Allah dilantik menjadi presiden punya semangat yang sama. Ini juga yang harus bisa menggerakkan yang lainnya. Kalau pemimpinnya juga benar-benar aktif memimpin, bukan hanya di balik meja, tapi juga turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan, evaluasi, sekaligus juga menunjukkan leadership dan juga manajemen di tingkat yang paling strategis. Saya rasa ini akan menggerakkan jajaran kabinet, kementerian, lembaga-lembaga, dan termasuk dari pusat sampai dengan daerah. Sinergi dan kolaborasi yang harus dibangun vertikal dan horizontal ini menurut saya menjadi kunci kerja pemerintahan yang sukses. Mas Ahy tadi di dalam barengan sama Pak Wapres ini ada bicara soal situasi terkini kebangsaan nggak sih Mas, termasuk soal isu soal hak angket yang ingin digulirkan oleh dari paslon lain begitu Mas, soal pasca pemilu? Tidak bicara secara langsung, tidak bicara terkait dengan politik, tetapi tadi justru saya mendapatkan wejangan bahwa ada harapan besar dari Bapak Wakil Presiden kita. Beliau mengatakan, saya sebentar lagi berusia 81 tahun. Ada harapan besar bagi generasi penerus. Ya kita semua ini untuk bisa melanjutkan apa yang sudah baik, sekaligus juga terus melakukan evaluasi apa saja yang bisa kita terus tingkatkan dan sempurnakan. Tadi beliau secara khusus begitu passionate menyampaikan kita harus semakin fokus pada upaya pengentasan kemiskinan misalnya. Bagaimana masyarakat kita ke depan tidak terlalu bersandar pada bantuan pemerintah secara langsung, tapi punya kemandirian karena punya lapangan pekerjaan, punya pekerjaan yang layak maksud saya, termasuk punya kewirausahaan sehingga bisa menjalankan usahanya, khususnya UMKM dengan baik dan punya profit yang juga layak begitu, sehingga pada akhirnya anggaran kita tidak terlalu besar yang habis untuk jaring pengaman sosial, tapi bisa dilakukan pembangunan-pembangunan lainnya yang juga pada akhirnya akan mengenerate pertumbuhan ekonomi. Saya setuju 100% karena itu juga yang Partai Demokrat selama ini perjuangkan, bagaimana masyarakat Indonesia semakin baik kehidupannya. Kemiskinan bisa diturunkan, pengangguran bisa diturunkan, dan akhirnya punya pekerjaan yang layak. Dan penghasilan juga lebih baik. Jadi itu kira-kira yang tadi dibicarakan, tidak ada secara khusus bicara tentang politik hari ini. Sikap Partai Demokrat soal isu hak angket seperti apa sih Mas? Karena kemarin persis Pak Surya Paloh beserta dengan teman-teman dari Koalisi Perubahan itu menyebutkan bahwa mendukung hak angket dan merupakan hak ini adalah hak konstitusional. Partai Demokrat sendiri mendukung atau seperti apa? Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini
sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemilu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya. Dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa. Dan itu harus kita tunjukkan secara genuine. Mengapa? Karena kita ingin Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini menjadi masa yang penting. Transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik. Justru Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini. Karena bagaimanapun ini masa yang paling penting. Saya tahu pasti Pak Presiden Jokowi telah mempersiapkan langkah-langkahnya sebelum nanti menyerahkan tongkat estafet tersebut kepada Bapak Prabowo, insya Allah ya. Dan sebaliknya Bapak Prabowo juga punya niat yang baik untuk menyiapkan dari sekarang apa saja yang harus segera bisa dilakukan. Ingat, janji kampanye itu untuk ditunaikan. Dan ada hal-hal yang bisa segera kita capai. Ada quick wins yang harus kita juga tunjukkan kepada masyarakat, tapi juga ada yang sifatnya lebih jangka panjang. Ini juga perlu kita jelaskan karena tidak semua bisa terjadi dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun pertama. Tetapi dengan semangat yang kuat, saya rasa transisi ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo siap untuk melanjutkan itu semuanya. Mas Ahy, terakhir untuk soal